bahwa diri kita ini sesungguhnya nggak pernah ada. Yang ada tuh hanya Allah. Kalau Allah yang ada, diri kita nggak pernah ada. Ketika kita paham bahwa Allah yang ada, kita tidak ada, ketika itulah sebenarnya kita melihat Allah itu, sekali itu. Habis itu ada melihat lagi. Kenapa tidak melihat? Karena kita tidak ada kan? Kalau kita tidak ada, kita ini tidak melihat, kita ini tidak mendengar, kita ini tidak berkata, tidak mengetahui, tidak berkuasa, tidak berkehendak, dan tidak hidup. Kalau tidak hidup, apa artinya itu? Mati. Kalau tidak melihat dan tidak mendengar, buta tuli. Kalau tidak berkata, bisu. Kalaulah kita ini tiada, siapa yang ada tuh? Allah yang ada. Kalau Allah yang ada, siapa yang hidup? Allah. Kalau Allah yang hidup, siapa yang melihat, mendengar, dan berkata, berkuasa, berkehendak, dan mengetahui itu? Itulah Allah. Itu yang mesti dipahami. Jangan bimbang, jangan ragu Bapak Ibu. Ini yang ilmu yang hak itu. Orang bilang ini ilmu namanya ilmu rahasia nih, ilmu babisik-bisik nih. Ini ilmu satu mata nih, baru jadi mata-mata dia nanti. Ilmu tersembunyi itu dia. Kalau kita sudah mengerti dan memahami, hanya dia yang ada, hanya dia yang wujud semata-mata. Kita tidak pernah ada sejak dahulunya, sekarang dia akan datang. Maka barulah sempurna pengenalan kita itu kepada Allah. Jadi sempurnanya pengenalan diri kepada Allah itu tidak terlihat lagi diri. Itu maksudnya tuh diantarkan dengan bahasa. Tak nampak lagi diri kita ini. Kalau bahasa yang agak tajamnya, tak nampak sama Allah diri Bapak Ibu itu yang ada lagi. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk itu tak nampak. Itu yang sebut namanya keputusan kaji itu pada iman. Iman itu benar-benar sudah menyaksikan Allah pada segala yang ada, segala yang wujud, baik pada dirinya maupun di luar dirinya. Itu yang keputusan kaji. Bukan pada parang. Ya, lading, tahu lading? Lading bahasa ustadznya. Ya, bukan dicobakan ke tangan. Ya, kalau memang putih kaji namanya Bapak Ibu buat dicatuk dia. Luka kalau luka tuh belum putus gaji itu bukan seperti itu maksudnya. Itu kalau ke situ arahnya disebut namanya ma'rifat ghaibiyah namanya. Ma'rifat ghaibiyah. Ma'rifat itu dua saja. Ada ma'rifat ghaibiyah, ada ma'rifat rububiyah. Kalau ma'rifat ghaibiyah itu ya diparang tangannya nggak putus, dia nggak luka dia. Dia bisa berjalan di atas air tuh. Itu namanya ghaibiyah. Kalau itu yang kita cari, makin jauh kita daripada Tuhan. Ya, makin jauh kita daripada Allah. Jauh daripada surganya, dekat dengan nerakanya. Jauh dari rahmat kasih sayangnya, dekat dengan kemurkaannya. Mencari yang aneh-aneh. Itu yang aneh-aneh, bukan aneh-aneh. Kita bisa, orang tak bisa. Kita bisa berjalan di atas air, orang tak bisa. Kalau kita pandai berjalan di atas air, maka lebih pintar lagi ikan yang berjalan di atas air itu. Kita bisa terbang. Ya, burung lebih pintar lagi. Lebih pintar dia terbang daripada kita. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada seseorang yang aneh-aneh dia, jangan Bapak Ibu aneh melihat dia. Jangan aneh melihat dia. Yang aneh itu Allah itu yang sebenar-benarnya. Itu yang aneh itu. Ya, yang aneh itu Allah. Apa maksudnya yang aneh itu Allah? Lihat. Kalau Bapak Ibu ya mau belanja, atau kalau Bapak mana yang ahli hisab, ya, ahli hisab nih. Karena ahli hisab nih kata ulama, ahli hisab nih jangan marah sama Ustaz ya Bapak ya. Kata orang tak perokok, ya, ahli hisab itu qoribun minan nar. Apa artinya itu qoribun minan nar?
Oh, dekat dengan api nerakanya. Dekat dengan api. Tentu ya benar Bapak Ibu. Orang merokok tuh dekat dengan api. Kalau tak dekat dengan api, tak hidup rokoknya. Cuma orang tak paham dikatakannya dekat dengan api neraka. Asal dibilang api itu pasti ada nerakanya itu. Jadi orang merokok tuh dekat dengan nar, bukan api neraka. Nar itu api itu. Kalau dia tidak dekat dengan api, tak hidup rokoknya itu. Ya. Ustaz bukan membantu Bapak Ibu. Bukan memberikan dukungan, tidak. Nggak apa-apa merokok tuh sampai batu-batu. Nanti udah batu, udah keluar darah, barulah berhenti aku. Ya, rokok itu kan merusak tuh. Yang merusak tuh rokok yang dapat. Rokok yang dibeli nggak rusak dia. Jadi kita mesti memahami ya yang sebenarnya ini. Ya. Nah, bagaimana kita ya mampu ya memandang Allah itu benar-benar wujud dan yang nyata itu yang sebenar-benarnya. Sehingga kita nggak tertipu Bapak Ibu dari segala bentuk dan rupa itu. Ini yang mesti kita pahami, ini yang mesti kita sadari itu. Ya. Ya. Jadi kalau kita sudah menyadari yang sebenar-benarnya Bapak Ibu, insya Allah, ya kita ini benar-benar menjadi orang yang sami'na wa ata'na itu. Dia akan nampak pada kehidupan sehari-hari, nampak ketakwaannya, nampak kepatuhannya. Itu maksudnya. Tidak ada orang yang ma'rifat, orang yang telah kasab itu kehidupannya itu penuh dengan dosa dan maksiat. Enggak. Sebenarnya orang ma'rifat yang kenal Allah itu makin nampak ketakwaannya, makin nampak kepatuhannya. Bukan semakin liar dia. Ya. Tapi benar-benar nampak ketatan kepatuhannya itu. Maka disinilah kita belajar memahaminya. Bagaimana kita ini benar-benar mampu mematikan diri kita, sehingga ketika diri kita mati, maka nampaklah yang hidup yang sebenar-benarnya. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu tentang memahami namanya fana, memahami namanya mati, ya kalau ingin juga Bapak Ibu berhenti jadi orang, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Innakum lan tararabakum hatta tamutu. Sesungguhnya kamu lantaro tidak mampu melihat, ya, tidak mampu memandang, tidak mampu menyaksikan. Rabbakum, Rabbmu, Tuhanmu. Jadi sesungguhnya kita ini tidak pernah mampu memandang, melihat dan menyaksikan Allah. Hatta tamutu, sehingga kamu benar-benar mati. Jadi orang yang mati yang bisa melihat Allah Bapak Ibu. Orang hidup tidak bisa melihat Allah, orang yang mati yang bisa melihat Allah. Kalau orang yang mati yang melihat Allah, mati yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu? Apakah mati secara zohir atau mati secara batin? Ini mesti dipahami. Kalau mati secara zohir, itu adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Kalaulah mati secara zohir yang Bapak Ibu pahami, berpisahnya ruh dengan jasad, maka Bapak Ibu belum dikatakan selamat. Itu yang dikatakan buta itu. Apa kata Allah? Dalam surat Bani Israil ayat 72. Barang siapa yang buta di dunia ini, maka dia akan buta di akhirat. Dialah orang yang tersesat. Jadi orang yang buta di dunia itu, bukan butanya mata zohirnya ini, bukan buta mata yang ada di kepala ini, tapi butanya mata hatinya yang ada di dalam dada. Makanya dikatakan Allah, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta matamu yang ada di kepala ini,
tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Nah, kalau itu yang dikatakan berjumpa Allah itu mati secara zahir, maka kita dikatakan buta. Jadi maknanya ayat itu, man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, itu maknanya barang siapa yang buta di dunia, buta di akhirat. Itu maksudnya siapa yang buta mata hatinya di dunia ini, maka itulah sebenar-benarnya orang yang buta di akhirat itu. Buta mata hati itu maksudnya siapa yang tidak mengenal Allah di waktu hidupnya, maka dia tidak akan pernah mengenal Allah di waktu matinya. Siapa yang tidak mengenal Allah di dunia, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak berlikok dengan Allah, orang yang tidak menyaksikan Allah, orang yang tidak bertatap wajah dengan Allah di waktu hidup di dunia ini pada diri sendiri, itulah sebenarnya orang yang buta itu. Akan tetapi yang dimaksud oleh Rasul yang sebenar-benarnya mati, sesungguhnya kamu tidak bisa melihat Tuhanmu sehingga kamu mati. Mati yang dimaksud oleh Rasul itu bukan mati secara zahir, akan tetapi mati secara batin. Mati secara batin, apa kata Rasul? Nih, mutu qabla antamutu. Matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Itu maksudnya Bapak Ibu, matikan diri sebelum ajal. Matikan diri sebelum Israel datang. Matikan diri sebelum habisnya usia umur. Maknanya itu, matikan diri di waktu hidup. Apa hakikat makna dari semua kata-kata Ustadz itu? Makna yang sebenar-benarnya mati sebelum ajal datang, mati sebelum habisnya usia umur, matikanlah keakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan bersifat. Ini mati yang dimaksud. Matikan keakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan merasa dirimu itu yang bersifat. Itu maknanya. Dia masih bisa memandang, dia masih bisa mendengar, dia masih bisa berkata, dia masih bisa bergerak dan berjalan. Akan tetapi yang mati itu kesadaran dirinya yang mati. Kesadaran diri yang mati itu maksudnya paham dia sepaham-pahamnya, mengerti dia semengerti-mengertinya bahwa dirinya itu tiada wujud sejak dahulu, sekarang dan akan datang. Bahwa diri Bapak Ibu itu sejak dahulunya, sejak sekarangnya, dan yang akan datangnya tidak pernah ada sama sekali. Sifat kita juga begitu. Sifat daripada yang wujud itu, yang memandang, yang mendengar, yang berkata, juga tidak pernah ada sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Ketika kesadaran kita telah mati, maka pada saat itulah hidup kesadaran Tuhan pada diri. Nah, ini kesadaran Tuhan yang hidup. Apa maksud kesadaran Tuhan yang hidup? Tuhan yang sadar bahwa Tuhan itu aku yang Tuhan itu namaku Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud. Illa ana. Yang wujud dan nyata itu aku. Jadi Tuhan yang sadar dengan dirinya bahwa dirinya itu Tuhan. Jadi tidak lagi disebut kesadaran kita. Yang disebut itu kesadaran Tuhan. Nah, kesadaran Tuhan itu maksudnya Tuhanlah yang wujud dan Tuhanlah yang bersifat.
Apa maksudnya Tuhan yang wujud dan Tuhan yang bersifat? Dialah yang benar-benar sama tuh. Dia yang sebenar-benarnya basar. Dia yang sebenar-benarnya kalam. Dia yang sebenar-benarnya berilmu. Dia yang sebenar-benarnya kudrat. Dia yang sebenar-benarnya iradat. Dia yang sebenar-benarnya hayat itu. Sadar kita itu bahwa dia yang mendengar, dia yang melihat, dia berkata, dia mengetahui, dia berkuasa, dia berkehendak, dan dia yang hidup. Tidak ada siapa-siapa di situ, Bapak Ibu. Kalau dia yang wujud, maka selain dia ada atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada selain dia, Bapak Ibu, ya, lalu alam diri Bapak Ibu ini apa bagi dirinya? Alam dan diri Bapak Ibu ini apa bagi dirinya? Kalau dia memang yang wujud nih. Untuk memudahkan pahamnya, Ustadz bawa dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah, cara membacanya apa namanya tuh? Satu tarki, satu tanazul. Dua ulamanya berbeda nih, Tauhid Rubani. Ibu, dukung yang tanazul atau yang tarki? Kalau tarki, Khalifah. Kalau tanazul, Pak Mardianto. Pilih yang mana? Pak Mardianto atau Pak Khalifah? Pilih pendapatnya, bukan pilih orangnya. Dia ada pedang bini nih masing-masing. Udah bercucu pula lagi. Tanyalah sama Khalifah kalau nak bercucu dia. Dia aja gayanya pelente kayak muda aja di sini. Jangan tertipu bawa ibu-ibu dengan Khalifah. Dia punya cucu tuh. Khalifah tetap mau marah sama Ustadz. Ini Ustadznya dimarahinya. Jadi yang benar itu adalah tanazul. Kita membaca dari atas ke bawah. Lihat cara membacanya dari atas ke bawah. Kalau Allah yang ada, ya, pertanyaan Ustaz tadi, alam dan diri Bapak Ibu itu apa bagi diri Allah? Kan dia mau dijawab tuh. Kita turunkan dari atas ke bawah. Secara bahasa hakikat. Atau langsung makrifat aja, supaya nak gampang ya. Lihat, kita turunkan dari atas ke bawah secara bahasa makrifat. Ya. Kalau Allah yang ada semata-mata, diri yang lain tidak pernah ada, sesuatu tidak pernah ada, ya. Maka siapa alam, siapa Bapak Ibu ini? Itulah yang disebut namanya Allah. Kalau gampang orang memahami bahasa Bapak Ibu, di alas bahasanya. Tiada lain Allah. Tiada lain Allah. Hanya dia yang ada tuh. Kalau dia yang ada, maka dia yang sebenar-benarnya. Tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada yang lain selain daripada dirinya, bahasa marifatnya ya Allah itu. Atau tiada lain Allah itu sendiri. Itu boleh gak turun bahasanya ke bawah. Jadi cara memahami ini Ustaz antarkan dengan bahasa kias lah. Biar nanti Bapak Ibu nggak gamang. Ya. Ini air panas. Ya. Lalu dimasukkan ke dalam sebuah gelas. Air panas tadi masukkan ke sebuah gelas. Kemudian ditutup. Ditutup Bapak Ibu. Ketika air panas itu udah ditutup 5 menit, 10 menit, lalu buka tutupnya. Ketika dibuka tutupnya, apa yang nampak ditutup ini? Itu adalah uap. Uap yang nampak. Uap yang terlihat. Pertanyaan Ustadz untuk mengantarkan paham ini, ya. Secara pandangan zohir, ini pandang zohir dulu. Pertanyaan Ustadz, apakah uap ini air panas? Secara pandang zohir, apakah uap ini air panas? Bukan. Jadi, kalau bukan air panas, bagaimana cara menyebutnya? Kalau bukan air panas, bagaimana cara menyebutnya? Uap, sebutlah uap, air panas, katakanlah air panas. Itu cara memahaminya secara zohir. Ya kan?
Sekarang kita pandang secara pandangan batin. Pandangan batin itu pandangan apa tuh? Pandangan hati. Nah, ini Ustaz jelaskan ini. Kalau batin itu pandangan hati. Kalau zahir pandangan mata zohir. Nah, mata zohir. Nah, dipandang lagi secara pandangan batin, apakah uap itu air panas? Iya atau tidak? Iya. Kenapa uap itu dikatakan air panas? Karena ia berasal daripada air panas. Dia. Nah, dibahasakan dengan bahasa kias. Nah, bahasa kias. Lihat bahasa kiasnya. Uap ini bukanlah air panas, akan tetapi tiada lain air panas itu sendiri. Oh, kan jale tuh. Uap itu bukan air panas, akan tetapi tiada lain air panas itu sendiri. Begitu cara mengalas bahasanya. Ya, alam ini bukan Allah, akan tetapi tiada lain Allah itu sendiri. Kenapa dikatakan alam ini bukan Allah, namun akan tetapi tiada lain Allah itu sendiri? Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Maka pandangan zohir tanpa apa? Pandangan zohir tanpa bukan air alam. Pandangan batin tanpa Allah. Pandangan zahir tanpa alam, pandangan batin tanpa Allah. Pandangan zahir nampak manusianya, pandangan batin tanpa Allahnya. Oleh karena itu, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Bahwa sesungguhnya yang dilihat oleh mata, itulah nyatanya akan rupa diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Itu yang dikatakan wujudullah itu, rupa diri Allah. Jadi, kita kembali lagi ke bahasa ma'rifat. Kalau Allah cuma satu-satunya yang ada, dia cuma yang wujud tunggal secara mutlak, maka diri Bapak Ibu alam ini, itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Ya. Dialah segala-galanya, dan segala-gala itulah nyatanya dirinya. Boleh juga Bapak Ibu gunakan bahasa, dialah segala-galanya, dan segala-galanya itulah bentuk rupa lain daripada dirinya. Itu umaminya. Nah, yang kedua, alam dan diri Bapak Ibu ini, kalau kita gunakan bahasa hakikat, maka disebut apa? Wujudullah. Lihat. Atau bahasa lainnya, ainullah. Atau bahasa lainnya hakikatul. Tuh dia tuh. Alam diri Bapak Ibu itu yang katakan wujud Allah. Alam dan diri Bapak Ibu itu yang disebut nyatanya Allah. Alam dan diri Bapak Ibu itu sebenarnya hakikat diri Allah itu. Karena tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Itu bahasa hakikat namanya. Nah, kemudian kita gunakan bahasa torikat. Bahasa torikat, alam dan diri Bapak Ibu disebut apa? Cermin Allah. Kalau bahasa Arabnya mir'atillah, cermin Allah. Apa maksudnya alam dan diri kita ini cermin Allah? Maksudnya bahwa diri Bapak Ibu itu cermin untuk memandang nyatanya wujud daripada diri Allah itu. Jadi cermin Allah itu maksudnya diri Bapak Ibu ini adalah cermin untuk memandang nyatanya rupa wujud diri Allah. Disitulah Allah menjelaskan mana yang dikatakan cermin Allah itu. Itu yang disebut namanya dengan Adam, bukan Adem. Kalau Adem tambah sarinya, tubik sariawan tuh. Makanya Allah katakan wa khalaqo Adam ka suratihi. Dijadikan Adam itu sesuai dengan bentuk rupa dirinya. Maknanya Adam itu rupa diriku. Maknanya Adam itu aku itu yang Adam tuh.
Disitulah rahasianya. Adam itu maknanya tiada. Kalau Adam itu maknanya tiada, yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, maka siapa Adam? Adam itu adalah rupa diriku, aku yang sebenar-benarnya. Tidak ada yang lain lagi. Disitulah dikatakan gelar daripada Adam itu siapa? Gelarnya Sultan Mudo. Mana ada Adam itu gelarnya Sultan Mudo? Tidak ada. Malah buku sejarah baca tidak ada Sultan Mudo atau Sidi. Tidak ada. Khalifatullah gelarnya, bukan Sultan Mudo. Khalifatullah. Khalifatullah. Khalifah itu siapa yang khalifah itu yang Allah tuh. Itu disebut namanya Khalifatullah. Adam tuh bergelar Khalifatullah. Dialah cermin ya daripada rupa dirinya sendiri. Itu guna bahasa tarekat namanya. Kalau kita gunakan bahasa syariat, lihat syariat. Siapa hamba itu? Adam itu disebut hamba Allah. Itu di bahasanya Bapak Ibu. Jadi bahasa syariatnya Adam di Bapak Ibu itu disebut namanya hamba Allah. Kalau alam disebut apa namanya? Kalau alam disebut apa namanya? Dalam bahasa syariat, kalau alam cermin Allah juga lagi. Tapi diterikat tadi itu. Kalau dalam bahasa syariat, alam ini disebut apa? Makhluk Allah, ciptaan Allah, atau sesuatu. Itu Bapak Ibu. Jadi menempatkan bahasa itu pada ilmunya. Memakaikan bahasa itu pada tempat ilmu yang sebenarnya. Kesempurnaan daripada ciptaan Allah, makhluk Allah atau sesuatu disebutlah namanya dengan hamba Allah. Hamba Allah itulah yang disempurnakan, sebutannya dengan insan itu. Insan. Siapa insan itu? Khalaqal insan ala suratir rahman. Ini dia jawabannya. Khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu sesuai pula dengan rupa Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Ya Allah Bapak Ibu. Ini kita memandang secara tanazul. Memandangnya dari pucuk sampai ke bawah. Ya, sebutannya itu berbeda-beda sesuai dengan makom ilmunya. Kalau di ilmu ma'rifat, tiada lain Allah. Allah sudah. Kenapa tiada lain Allah dan Allah itulah? Karena memang dia yang ada semata-mata. Enggak ada yang lain. Disitulah Allah menjelaskan bahwa dirinya itu wahdatul wujud. Dirinya itu wahdatul wujud. Dirinya itu ya diri yang satu-satunya yang ada. Enggak ada yang lain lagi. Yang wahdatul wujud, ahad. Kul huwallahu ahad. Ahad. Itu dia. Katakanlah aku huwallahu ahad. Katakanlah aku yang satu-satunya, enggak ada yang lain daripada dirinya itu. Namun ketika sudah sempurna bahasa Tuhan, ya, yang sebenarnya dalam bahasa ma'rifat ini sembunyikan. Ini bahasanya, sembunyikan atau rahasiakanlah diri Allah itu pada sebutannya hamba. Makanya disebut hamba Allah. Maknanya hamba itu yang Allah. Hamba itu yang Allah. Pernah Bapak Ibu mendengarkan bahasa film-film kerajaan? Hamba Tuhan. Apa maksudnya itu? Ya aku Tuhan, saya Tuhan. Itu dia maksudnya. Hamba itu yang Allah. Kenapa hamba itu yang Allah? Karena Allah cuma satu-satunya yang ada. Maka disembunyikan diri Allah itu pada hamba. Yang disebut namanya insan. Jadi kalau disembunyikan, kalau dirahasiakan diri Allah itu pada insan, itu maksudnya insan jangan dikatakan Allah, Allah jangan disebut maka dalam kesempurnaan pemahamannya, Allah katakan Allah, insan katakanlah insan.
Allah tak pernah menjadi insan, insan juga tidak pernah menjadi Allah. Itu mengambil pahamnya tuh. Walaupun sebenarnya Allah dengan insan itu adalah satu. Penyebutannya saja dua, tapi orangnya cuma satu saja di situ.